Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda-benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang akan terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitar kita. Ini ada sebuah percobaan, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar pada siang hari ya. Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut juga akan meleleh. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi benda cair, disebut juga meleleh atau melebur. Coba ibu ini punya gambar pakaian yang sedang dijemur. Itu adalah merupakan contoh peristiwa menguap. Ketika baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air dalam baju menguap terkena panas matahari. Jadi menguap adalah proses perubahan wujud cair menjadi gas. Di sini ibu mempunyai sebuah gambar, yaitu gambar es krim. Es krim adalah contoh perubahan wujud dari mencair menjadi padat. Ya, prosesnya adalah proses membeku atau pembekuan. Membeku adalah proses perubahan wujud cair menjadi padat. Mengembun adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya adalah ketika kalian memasukkan bongkahan-bongkahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Dan juga ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Ya, itu adalah contoh pengembunan. Juga ketika kalian mengisi atau membuat teh manis panas ya, lalu teh manis panas tersebut kalian tutup, lama-lama kalian perhatikan di bawah tutup ya, di bawah tutup kalian tutup, angkat tutupnya, lalu perhatikan di situ ada titik-titik air. Itulah adalah proses mengembun atau proses perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, di sini pun ibu ada punya gambar, ceritanya ini adalah baju yang dilipat ya, yang di dalam lemari. Di situ ada kapur barus atau kamper. Lama-lama kamper itu asalnya ada ya, besar ya, kelihatan, lama-lama akhirnya akan mengecil dan hilang. Itu adalah prosesnya adalah mengalami penyubliman. Menyublim adalah proses perubahan wujud padat menjadi gas. Di sini ada yang dinamakan juga mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Mengkristal disebut juga menghablur. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu
ganti musim dingin. Ini gambar yang tidak berwarna adalah gambar dari bentuk-bentuk butiran salju yang dilihat di bawah mikroskop. Sedangkan gambar sebelahnya yang berwarna-warni adalah itu berasal dari gambar butiran salju, sehingga seniman bisa menciptakan karya seni yang indah, ya. Ditarik garis, ditarik bentuknya, dan diberi warna, sehingga tercipta hasil karya seni yang indah. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Ya, gambar dekorasi atau gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan berbagai macam corak dekor. Di sini ada berbagai macam motif gambar dekoratif dari matahari, ya, seperti ini. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Ya, di antaranya ini adalah ada sebuah kue bolu. Di sini ada bahan-bahan dan ada cara membuatnya. Bahan-bahannya di sini ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, dan ada juga bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Di sini ada satuan-satuan timbangan atau berat, ya. Di antaranya adalah satuan baku yang digunakan di resep ini adalah gram dan kilogram atau G dan kg. Dan ada juga satuan yang tidak baku yang digunakan di resep ini, yaitu SDT. SDT adalah singkatan dari sendok teh. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kalau dibalik, 1000 gram itu adalah sama dengan 1 kilogram. Pengukuran itu selain pengukuran panjang, selain pengukuran berat, ada juga pengukuran waktu. Ya, di sini alat ukur waktunya yaitu berupa jam. Ada jam analog dan ada jam digital. Ya, 1 jam adalah sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 60 menit berarti berapa jam, Nak? Betul, 1 jam. Ya. Demikianlah rangkuman tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, kelas 3 sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.